Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala awqat Ramadan ala ghairihi min al-azman. Walladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. نشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأكوان وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puja dan puji hanya milik Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta alam semesta raya. Dialah Allah yang Maha hidup, yang Maha memberi kehidupan, satu-satunya sumber kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita, tauladan kita, kekasih kita, panutan kita, pembimbing sejati kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dalam hadis sahih Muslim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Artinya di setiap satu salawat Allah akan mengganjar dengan 10 rahmat. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Al-Musarrat fi Tajarub al-Hikayat dinukil sebuah kisah tatkala salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Harith bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu lewat di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Harith radhiyallahu anhu, "Ya Harith, kaifa asbahta?" Wahai Harith, bagaimana keadaanmu hari ini? Maka sahabat Harith pun berkata, "Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan." Aku dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya iman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Ya Harith, undur lima taqul, fa inna likulli kalamin haqiqah, fama haqiqatu kalamik aw imanik." Harith, camkan baik-baik apa yang menjadi pernyataanmu, karena setiap perkataan itu punya hakikat, ada buktinya. Segala sesuatu punya bukti. Maka apa buktinya? Bahwa engkau berkata dengan perkataan beriman dengan sebenar-benarnya iman. Apa bukti bahwa engkau beriman dengan sebenar-benarnya iman? Kemudian Sayyidina Harith radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, qad azafat nafsi anid dunya." Sungguh jiwaku telah berpaling dari dunia. Fa ashartu layali, maka aku pun menghabiskan malamku dalam keadaan beribadah.
bermunajat kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Wa azma'tu nahari, dan kuhabiskan siangku dengan berlapar dahaga melaksanakan ibadah puasa. Jadi kebiasaan Sayyidina Harith munajat di malam hari dengan beragam ibadah, serta di siang harinya ia memperbanyak berpuasa. Maka kata Sayyidina Harith radhiyallahu anhu, kelanjutan dari hadis ini, riwayat ini, faka'anni ara arsy rabbi barizan, maka aku seolah-olah melihat ars Tuhanku terbentang luas di alam semesta ini. Nampak benar kekuasaan Tuhanku di alam semesta ini. Wa ka'anni ara ahlal jannah yatazawaruna fiha, kemudian aku seolah-olah menyaksikan penduduk surga saling berkunjung satu sama lainnya, tenggelam dalam lautan kenikmatan. Wa ka'anni ara ahlan nar yatadaguna fiha wa yasihun, dan aku seolah-olah menyaksikan bahwa penduduk neraka teriak sedemikian dahsyat jeritan teriakannya karena siksa dan derita api neraka. Mendengarkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Harith radhiyallahu anhu, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya Harith, qad arafta falzam." Wahai Harith, sungguh arafta, engkau menjadi seorang arifun billah, orang yang benar-benar telah mengenal Allah. Falzam, maka lazimkanlah apa yang menjadi kebiasaanmu. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini adalah gambaran salah satu dari sahabat mulia baginda Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya merupakan cerminan dan gambaran dari umumnya pribadi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, di mana mereka adalah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh memalingkan hatinya, jiwanya, pikirannya dari dunia, semata-mata pikirannya tertuju untuk akhirah, untuk perbekalan guna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hal inilah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka sifat yang kita sebut dengan al-ihsan. Inilah gambaran yang disebut dengan al-ihsan. Al-ihsan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar telah sampai pada puncak ketakwaan, disebabkan karena kesungguhannya dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ihsan? Dalam hadis yang oleh para muhadditsin disebut dengan hadisun Jibril, di mana malaikat Jibril datang menyerupai manusia di hadapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, kemudian bertanya. Salah satu dari sekian pertanyaannya adalah pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah di hadapan sahabat adalah, "Fakhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad Rasulullah, beritahu kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jikalau engkau tidak sampai pada keadaan seolah-olah melihat Allah dalam penyembahanmu, dalam peribadatanmu, maka sungguh dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka ihsan puncak tertingginya adalah ibadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak sampai pada keadaan demikian, maka ihsan adalah gambaran di mana hamba benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, Allah menyaksikannya. Jamaah Jumat rahimakumullah,
salah satu dan pada hakikatnya dari tujuan puasa itu sendiri adalah membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang puncak dari ketakwaan itu adalah sifat al-ihsan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, supaya kalian menyandang predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan puncak dari ketakwaan adalah al-ihsan. Maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya hamba Allah yang benar-benar merindukan perjumpaan dengan Allah, mereka ketika di dunia bersungguh-sungguh meletakkan di dalam hatinya keinginan untuk sampai pada maqamul ihsan, kedudukan al-ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah riwayat ma rawahu Ibnu Majah, innama yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala niyatihim, sesungguhnya seseorang nanti di hari kiamat dibangkitkan berdasarkan apa yang menjadi niat-niat mereka ketika di dunia. Kalau kita berniat sungguh-sungguh di dalam hati untuk sampai pada maqamul ihsan, apalagi di momen bulan puasa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyertakan kita bersama orang-orang yang sudah sampai pada maqamul ihsan, sekalipun pada kenyataannya dalam kehidupan dunia kita belum sampai pada keadaan maqamul ihsan sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Barokah niat yang sungguh-sungguh menghantarkan kepada mereka bersama berdasarkan apa yang diniatkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Coba lihat ketika orang berpuasa, pada hakikatnya nampak benih-benih ihsan di dalam hatinya. Mengapa demikian? Pada saat ia harus menahan lapar dan dahaga, makan dan minum yang menjadi kebutuhan pokok untuk bertahan dalam kehidupan di dunia ini, dari sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Boleh jadi dia membatalkan puasa di tengah hari, tetapi ia enggan untuk membatalkannya. Padahal tidak ada yang tahu dari kalangan manusia bahwa dia membatalkan puasanya ataupun dia melanjutkan puasanya. Kenapa dia menahan puasanya sampai tenggelam matahari? Semua itu tidak lain karena ada benih keyakinan, benih ihsan di dalam hati bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah memperhatikan kita. Sehingga orang tersebut pun enggan untuk membatalkan puasanya. Ia tetap melanjutkan puasanya dari sejak fajar terbit hingga tenggelamnya matahari. Jamaah Jumat rahimakumullah, seharusnya kalau perkara paling pokok yang menjadi sebab kita dapat melakukan keberlangsungan hidup dalam kehidupan sementara di dunia ini berupa makan dan minum, dapat kita tahan dalam kehidupan ini, maka sudah seyogyanya setiap muslim menyadari agar kiranya ia bersungguh-sungguh pula menahan segala sesuatu yang menjadi dorongan nafsunya terhadap hal-hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap hal-hal yang akan mendatangkan kerugian bagi dia kelak nanti ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, ia tidak hanya menahan dirinya dari hawa, dari nafsu dan dari lapar dan dahaga, dari hubungan biologis, tetapi ia menahan pandangannya dari yang diharamkan. Ia menahan tangannya dari mengambil yang diharamkan. Ia menahan kakinya untuk melangkah ke tempat yang diharamkan. Ia berusaha pula untuk menahan pikiran jiwa hatinya untuk memikirkan hal-hal yang diharamkan. Demikianlah orang yang benar-benar berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Apatah lagi ungkapan yang telah diungkapkan oleh ulama kita, para aslaf kita dari sejak dulu hingga sekarang. A'da'ika nafsuka allati baina janbaik. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya musuh terbesar yang menjadi tabir, dinding yang menghijab engkau untuk dapat merasakan ihsan adalah nafsumu yang senantiasa menyertai dirimu. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan barakah puasa di bulan Ramadan ini,
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita maqamul ihsan sehingga kelak nanti kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama barisan para anbiya wal rusul wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman sejati kelak nanti di yaumil qiyamah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكريم. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد ولك الشكر حتى تحب وترضى من جميع خلقك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم في هوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمع دعاءنا بخصائص لطفك آمين. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kami takwa, karuniakanlah kami iman yang kuat, karuniakanlah kami keyakinan yang benar, karuniakanlah kami hati yang khusyuk, karuniakanlah kami amalan yang Engkau terima, karuniakanlah kami doa yang mustajab ya Arhamar Rahimin. Sempurnakanlah kami ya Allah atas keafiatan, kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta Kau terima semua amal ibadah kami. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه ومن نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة